Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channelnya Bakul Quran Punya Cerita. Untuk hari ini saya berkunjung di tempatnya Mas Rianto, yaitu Mas Rianto ini dulunya pernah kerja di luar negeri dan sekarang sudah balik kampung, dan mungkin ini akan menjadi motivasi dulur-dulur yang sekiranya balik kampung itu susah untuk mencari kerja lah, ini sebagai motivasinya. Selamat sore Mas Rianto. Raja seru sidik baru ini. Mas Rianto pun pinten tahun teng dalam. Pinten nggih Pak, pinten nggih pun wonten setahunan langkung punan. 10 tahunan ya. Nggih. Selama ini terus ada kesulitan dari sana apa langsung menyesuaikan untuk dalam pekerjaan mungkin? Mboten wonten Pak. Niku bar kerja teng luar negeri niku kula pun pripun nggih. Pun nyelengi riyen ngangge investasi manuk. Oh, Jalan gitu. bali niku dadese nggih pun boten patiya krasa ngoten lho. Dadi pun bali niku pun kula pun duwe indukan napa niku jalan bali dadese nggih pun rondo kebantu ngoten. Berarti sebelum pulang memang sudah ada apa Planning. program, sudah ada planning untuk ternak jalan Bali. Nggih. Jalan Bali. Selain ternak jalan Bali apa yang Jalan Bali, jalan pito, jalan oren, sembarang manuk Pak. Kula ingah niku. Isi-isi harian. isi harian itu jalan ternak jala itu kan termasuk menghibur tapi juga menghasilkan gitu kan ya. Nggih. Menghibur tapi juga menghasilkan. Bisa dereng kopi niku nggih lumayan. Hasilnya niku timbang napa nggih. Kula kenten nggih mboten terpaut tebih saking luar negeri ngoten lho. Oh, bagus. Nggih. Selain ternak itu kesibukan Mas Rianto apa saja? Jelas Bos. Ngelas. Nggih. Berarti termasuk ngelas itu bengkel itu ya? Nggih, kanopi, pagar, bajaringan. Ini napa mawon kula buleti. Nah, kira masalah kewan itu rak yang wedok saged bantu. Nah, betul. Saling mengisi, saling bekerja bersama. Berarti kalau Ya itu kalau burung itu cuman pagi sama sore aja. Lainnya itu nggak susah lah. Pagi kita kasih makan minum sama bersih-bersihkan kotoran. Nanti kan semur sebentar aja. Nanti ditungguin kalau kerja di rumah itu loh. berarti tidak terlalu memberatkan ya, Pak? Nggak terlalu menyita waktu. Tidak terlalu menyita waktu, tidak terlalu berat untuk dilakukan. Untuk perempuan juga bisa untuk mengerjakan pekerjaan itu. Lalu bengkel las itu selain apa kanopi, pagar pekarangan itu apa saja itu? Ya ada bikin keser, bikin apa rolling apa itu. Pokoknya sembarang Pak, apa yang diperlukan tetangga itu yang kita buat itu, yang bisa kita buat itu yang kita buat. Ya begini lur, prinsipnya Mas Rianto itu ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang lain minta tolong untuk benahi pagar atau membuat keser atau mungkin mesin-mesin yang diperlukan pertanian, itu Mas Rianto itu siap untuk membantu membuatkan. Jadi dulur-dulur kalau mau membuat apa itu misalnya mesin cacah rumput, itu bisa pesan sama Mas Rianto. Sama itu mesin merontok padi itu juga bisa, sudah biasa itu. Sudah biasa.
perontok jagung, juga apa itu ya, perontok padi. Sudah, yang lebih keren sekarang itu ada, yaitu mesin pengering katanya ya, mesin pengering open padi. Nah, open padi sudah Mas Rianto sudah bisa memproduksi 8 ton. mesin dari mesin pengeringnya Mas Rianto ini bisa memproduksi padi kering itu 8 ton. 8 ton itu dalam jangka waktu 1 hari atau gimana? Itu ya sebentar, kalau kita mau bagus itu ya timernya lebih panjang itu lebih bagus hasilnya gitu Pak. Kalau pendek itu, kalau pengeringan itu nanti kependekan waktunya itu biasanya rusak. Rusak itu punya apa, gabah itu. Oh, gabahnya rusak. Ya, rusak. Kelihatan kering tapi nanti Ya, nanti kuning. bisa kuning atau Hasilnya pecah kuning, mungkin. ya. Itu lor, seandainya itu yang paling terakhir atau yang itu pengering atau open padi itu, seandainya dulur-dulur itu mau pesan bikin pengering ya, pengering padi atau pengering jagung, pengering kacang juga bisa Mas ya? Iya, itu Pengering padi juga bisa. Pengering kacang, jagung, termasuk diantaranya itu padi. Dengan kapasitasnya itu 8 ton. Nah, 8 ton banyak sekali itu ya. Iya, itu cuma butuh butuh lahan luasnya 3 meter kali 5 meter. Luas lahannya untuk mesin opennya itu berapa? 3 meter kali 5 meter. 3 meter kali 5 meter. Iya. 3 meter kali 5 meter itu bisa dibuat atau disediakan itu untuk pengiringan mesin open. Itu kalau lahannya sempit lagi juga bisa. Oh, berarti kapasitasnya diperkecil gitu ya? Iya, bisa. Kalau mau 4 ton atau berapa itu diperkecil bisa. Misalnya mengenai harganya kira-kira berapa? Atau Harga belum bisa menyusul? Iya, menyusul karena harga besi itu naik turun gitu dengan pasarannya. Soal harga pengering ya, soal harga pengering atau open padi itu belum bisa menentukan karena pasaran besi kadang ada naik turunnya, atau nanti kalau sedulur-sedulur mau pesen gitu, mau pesen open itu bisa hubungi nanti di tempatnya Mas Rianto. Nanti saya cantumkan nomor HP-nya supaya bisa kontak-kontak langsung dengan Mas Riantonya. Terus selain itu ada ternak juga, ternak kambing atau sapi? Kalau dulu ya Pak, tapi sekarang enggak lagi. Itu gimana ya? Sudah enggak sampai lagi waktunya. Berarti dulu pernah lah ternak kambing juga. Oh, terus di sawah itu nanam sayur. Ya, nanam sayur karena tenaganya mungkin ya. Tenaganya terlalu terforsir, jadi kurang bisa. Kalau sapi itu gimana ya, menyita waktu. Waktu sore itu seharusnya kita ngarit kan, kalau nggak punya itu mesin cacah rumput, kalau nggak dikasih obat atau nggak dikasih fermentasi gitu loh, kita hari-hari harus ngarit yang gitu kan. Betul. Itu kita nggak bisa keluar, umpamanya kita mau kur-kur apa kanopi atau apa itu kita nggak bisa. Berarti padahal itu kalau dibebanin di sapi itu hasilnya kayaknya kurang gitu loh. Kita terpaku di rumah aja cuma ngurusin sapi nanti. Tapi kalau kambing itu bisa itu ya, bisa pakannya difermentasi mungkin, terus tidak selalu. Ya itu bisa, kalau kambing itu bisa kita buat 3 bulan ngarit sekali aja bisa. Kalau kita soalnya kan ada penampungan mesin cacah itu termasuk mesin cacah itu memang membantu sekali ya dalam pemeliharaan kambing. Gini lur,
kesimpulannya Mas Rianto ini setelah pulang dari luar negeri itu tidak perlu pusing-pusing mau kerja apa, mau bekerja apa. Ini suatu contoh ya, sebagian suatu contoh bahwa di kampung sendiri itu tidak terlalu susah untuk mencari rezeki. Yang penting jalani prosesnya ya. Terus tekuni apa yang sekiranya sudah menjadi program, yang sudah menjadi hobi tapi seperti ternak burung itu seperti hobi yang menyenangkan tapi juga ternyata menghasilkan begitu. Mas Rianto ini kesibukannya memang cukup banyak ya, ternyata ada ternak burung, juga di bengkel las masih ada juga di sawah tanam sayur, juga pelihara kambing lah. Ini buat dulur-dulur yang menganggap dia tidak punya kerja, itu lihatlah ini kesibukan Mas Rianto ini, banyak sekali kesibukan yang bisa diciptakan yang juga bisa menghasilkan sebuah ya sesuatu yang bisa menghasilkan keuangan, tentunya menambah ekonomi, memperbaiki ekonomi keluarga. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin detailnya suatu saat nanti kalau mau bagaimana ternak burung jala itu suatu saat nanti bila perlu akan saya sampaikan secara detailnya bagaimana pemeliharaannya Mas Rianto ini, pemasarannya bagaimana. Biasanya bingung tuh jala Bali itu bagaimana peliharaannya, terus pemasarannya gimana. Ternyata tidak terlalu susah bagi Mas Rianto. Sebenarnya pemasarannya itu lewat mana itu? Enggak susah Mas itu. Kawan saya itu dari telur saja mau beli. Oh itu gitu lur, dari telur saja bisa ada yang mau beli. Itu dari telurnya saja. Balak jali Jalak Bali itu. Jadi cukup menjanjikan atau cukup memberi kesibukan atau pekerjaan yang menghibur tapi juga menghasilkan rupiah, betul. Cuma harganya atau mungkin cara-cara kerjanya di Jalak Bali mungkin di segmen lain nanti akan kita sambung. Mungkin kawan kalau ada yang minat itu saya bisa ya beri kasih pengarang sedikit kita ya, kita sama-sama belajar. Apa yang saya lakukan itu nanti saya kasih tahu gimana ini pakai sarang apa, itu saya kasih tahu. Itu kan khusus kayaknya itu. Kalau yang nggak tahu ya kemungkinan susah mau bertelur aja. Gitu. Jadi ada ilmunya lur. Jadi Balanjali itu juga ada ilmunya bagaimana untuk persediaan sarangnya, berbagai nama pemeliharaannya. Itu kalau dulur-dulur mau bertanya-tanya boleh ke sini. Bagaimana kalau main ke sini? Boleh Pak, monggo. Oh, silakan dipersilakan. Seandainya ada dulur-dulur mau pengen berternak tapi belum tahu bagaimana caranya. Nah, ini Mas Rianto ini siap untuk memberikan ilmunya. Karena prinsipnya Mas Rianto untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kalau dia membagi ilmu dan yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain, itu saya kira itu suatu langkah yang baik. Itu mungkin akan menjadi amal jariah bagi orang-orang yang mau membagikan ilmunya dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Saya kira sekian dulu pertemuan atau perjumpaan saya dengan Mas Rianto. Mungkin suatu saat kita sambung lagi dengan segmen yang lain atau waktu-waktu yang akan datang.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.